Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab 2 Korintus pasal 7 ayat 8 sampai 16. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus. Sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu, demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Sebuah teguran pada umumnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang menerimanya. Hal ini disebabkan peran yang dijalankan oleh teguran, yakni mengganggu kenyamanan seseorang atas sesuatu hal keliru yang sudah biasa atau sedang ia lakukan, baik secara sadar maupun tidak. Meski demikian, sebuah teguran yang baik selalu berpotensi untuk membawa perubahan baik pada diri orang yang bersedia untuk mengintrospeksi dirinya. Hal ini berlaku di dalam lingkup profesionalisme, berelasi antara sesama manusia, maupun hidup beriman dengan Tuhan. Salah satu contoh tentang peran sebuah teguran yang baik muncul dalam perikop ini. Lebih tepatnya, teguran yang sudah pernah Paulus utarakan kepada jemaat di Korintus. Paulus sangat menyadari bahwa teguran yang ia berikan itu telah menimbulkan duka cita pada diri jemaat. Dalam artian, melukai perasaan, ego, maupun mengganggu kenyamanan mereka yang sedang menghidupi kekeliruan dalam cara hidup beriman. Namun, teguran itulah yang diperlukan jemaat agar mereka dapat segera kembali kepada perspektif iman yang sehat. Bahkan secara lugas, Paulus menuliskan bahwa duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Dengan kata lain, sebuah teguran yang meresahkan diri akibat penyingkapan terhadap kekeliruan cara pandang maupun gaya hidup justru membawa kepada pertobatan. Sahabat Alkitab, tulisan Paulus pada hari ini tidak hanya menjadi sebuah pengajaran teguran akan hidup jemaat di Korintus, tetapi juga menjadi sebuah ajakan bagi setiap umat Tuhan untuk mengevaluasi diri dalam menerima berbagai teguran yang sehat. Teguran ini diperlukan agar kita tidak justru terhanyut dalam derasnya arus kehidupan yang dapat menghanyutkan kita menjauh dari nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dari mana kita mendapatkan teguran yang sehat itu? Pertama, tentu saja dari Alkitab, yang selalu tersedia untuk kita akses. Kedua, dari kehadiran setiap orang yang kita temui, entah sengaja maupun tidak direncanakan. Ketiga, melalui berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, entah yang menyenangkan maupun yang menyebalkan sekalipun. Terdapat banyak cara teguran yang sehat muncul pada diri kita. Persoalannya adalah, apakah kita mau menerimanya? Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki kerendahan hati dalam menerima teguran atas cara pandang, cara hidup kami. Secara khusus dalam hal keimanan kami. Tidak dapat dipungkiri bahwa kami sebagai manusia memiliki keterbatasan dan kelemahan yang tak sadar maupun tidak sadar, justru menjadi penghambat bagi diri kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Salah satunya yang paling besar adalah ego kami untuk mengintrospeksi diri.
kami merasa yang paling benar, kami merasa sudah paling sempurna. Tolong kami Tuhan untuk selalu mau menerima teguran yang kami dapatkan dari firman Tuhan, dari orang-orang yang Tuhan utus, yang Tuhan pilih, Tuhan pertemukan dengan kami, maupun melalui berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Biar kami selalu mampu mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.